Pelaku penganiayaan juru parkir dan menewaskan anak 7 tahun ditangkap. Polda Sumatera Selatan musnahkan barang bukti 49 kg sabu-sabu. Tersangka terancam hukuman mati. Bappenas tetapkan standar kualitas HPP gabah dan beras naik Bulog janji serap. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Polda Sumatera Selatan memusnahkan sabu-sabu seberat 49 kg hasil operasi sepanjang Desember 2024. Sementara 3 tersangka yang ditangkap di lokasi berbeda terancam hukuman mati. ...49 kg sabu yang merupakan barang bukti dari operasi pada Desember 2024 lalu dimusnahkan Polda Sumsel, disaksikan pemerintah daerah setempat. Narkoba tersebut didapat dari 3 tersangka yang ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni Hamka Poniman di Kabupaten Lubuk Linggau Sumsel dan Yogi Anwar serta Muji Supriyanto di Bogor, Jawa Barat. Diduga ketiga tersangka yang masih menjalani pemeriksaan masih satu jaringan. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jayadi mengungkapkan dari penangkapannya sebelumnya pernah dilakukan bentuk dan warnanya. Sabu-sabu itu diduga dari segitiga bulan sabit di Asia Barat. Sumsel termasuk daerah rawan peredaran narkoba, baik jalur darat maupun perairan, sehingga pengawasan dengan melibatkan stakeholder terkait terus ditingkatkan. Selesai melaksanakan proses pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu. Saya ingin menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini dari 2 TKP. Dari 2 TKP, di mana yang pertama kita melakukan pengungkapan 1 kilogram sabu itu di Lubuk Linggau, daerah Lubuk Linggau, yang kemudian kita lakukan pengembangan dan pembuntutan. Ternyata di dalam pelaksanaannya pelaku lainnya ini bergerak ke arah Jawa. Oleh karena itu Polda Sumsel berkoordinasi dengan Direktorat Barreskrim Polri untuk melakukan pembuntutan dan alhamdulillah 2 tersangka lainnya berhasil kita tangkap dan amankan di wilayah Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti kurang lebih ya, seperti tadi teman-teman sudah ketahui, itu terdiri dari 50 kemasan sebenarnya, tetapi begitu ditimbang itu sekitar 49,64 kg. Para tersangka dari barang bukti ini kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua dari 3 pelaku penganiayaan yang korbannya seorang juru parkir dan menewaskan seorang anak di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Penganiayaan dilakukan pelaku karena pernah ditantang korban. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus 2 pelaku penganiayaan seorang juru parkir yang terjadi beberapa hari lalu di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Kertapati, Palembang. 2 pelaku masing-masing Eki dan Bima yang merupakan sopir angkot. Dari pelaku polisi menyita senjata tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. 2 pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang menerangkan motif penganiayaan korban karena pelaku marah ditantang korban menggunakan senjata tajam. Akibat penganiayaan tersangka, korban mengalami luka serius dan menewaskan seorang anak berusia 7 tahun. Anak 7 tahun terkena sabetan senjata tajam milik tersangka saat tersangka menyerang korban. Penganiayaan dan pengeroyokan adalah merasa tidak senang atas sebuah ucapan yang pernah disampaikan oleh korban, yaitu saudara Hardiansyah, yang saat itu dia bersangkutan di situ karena sebagai
juru parkir depan sebuah Indomaret. Kemudian secara tiba-tiba didatangi ketiga orang pelaku. Tersangka diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah resmi naik saudara dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram mulai Rabu 15 Januari 2025. Kenaikan diatur dalam keputusan Bappenas nomor 2 tahun 2025. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumsel dan Babel Elis Nurhayati menegaskan harga tersebut telah disesuaikan dengan standar kualitas yang rinci atau kondisi kualitas gabah dan beras. Rincian harga dan ketentuan kualitas yang ditetapkan, yakni gabah kering panen di petani Rp6.500 per kilogram, dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Selanjutnya gabah kering panen di penggilingan Rp6.700 per kilogram dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Kemudian gabah kering giling di penggilingan Rp8.000 per kilogram dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Lalu gabah kering giling di gudang Bulog Rp8.200 per kilogram dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Jika GKP atau GKG yang tidak memenuhi standar tersebut, akan ada refaksi harga sesuai dengan keputusan Bappenas. Untuk beras, Bulog telah menetapkan standar kualitas yang ketat. Beras yang diterima di gudang Bulog harus memiliki derajat sosoh minimal 100%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%. Tantangannya berarti kan dengan harga kenaikan harga tersebut, tantangannya berarti Bulog diharapkannya dapat bisa menyerap lebih banyak lagi dari hasil petani karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah kan sudah ada kenaikan. Kalau yang saat ini kan kita melakukan edukasi ya tadi kepada para petani, penyuluh, dan juga seluruh masyarakat terkait dengan standar kualitas yang memang bisa diterima oleh Perum Bulog. Harga pembelian beras di gudang Bulog dipatok sebesar Rp12.000 per kilogram. Dengan standar tersebut, Bulog memastikan kualitas akan tetap terjaga. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Kejaksaan Tinggi Lampung melalui asisten tindak pidana khusus menggeledah rumah pribadi Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo pada Kamis malam lalu. Penggeledahan dilakukan atas dugaan kasus korupsi penataan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur dengan pagu anggaran 6,9 miliar rupiah. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang mewah berupa tas dengan merek ternama, mobil, perhiasan, jam tangan, hingga sertifikat tanah dan uang tunai. Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dan menyita dokumen penting dan bukti digital yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Armen Wijaya mengatakan dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur CV Generasi Tirta Abadi dan beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Dalam proses lelang, diduga terjadi perbuatan melawan hukum untuk memenangkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adanya perbuatan melawan hukum dalam mendapatkan kegiatan pekerjaan tersebut oleh pelaksana kegiatan yaitu CP Generasi Tirta Abadi selaku Direktur Saudara Aceh dengan pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Armen juga menjelaskan bahwa penyitaan barang-barang dari hasil penggeledahan dilakukan untuk mencegah hilangnya bukti selama proses penyidikan yang terus berlangsung.
Pasca penggeledahan, Kejati Lampung akan segera memanggil saksi-saksi terkait dan mengumpulkan alat, dan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Bikin heboh, seorang ibu warga desa Waiarang, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tega menghabisi nyawa bayi kandungnya sendiri yang masih berusia 6 bulan. Pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam, lantaran mengalami depresi akibat lelah mengurus anak dan suami yang jarang pulang. Hal ini diungkap oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Beni Prasetya, yang juga mengatakan saat ini pelaku dalam perawatan medis lantaran sempat meminum racun usai membunuh sang buah hati. Untuk motif, tersangka saudari Umida Siva ini melakukan pembunuhan karena depresi akibat mengurus anaknya yang banyak, kemudian suaminya jarang pulang ke rumah. Kasus pembunuhan bayi. Saat ini jasad korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara kasus ini masih ditangani Polres Lampung Timur. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Ketapang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu petang. Kecelakaan maut ini melibatkan sepeda motor dengan mobil dari arah berlawanan. Akibat dari kejadian ini, 1 orang meninggal di tempat kejadian. Korban pun langsung dievakuasi. Diduga, akibat kencangnya laju kendaraan menjadi faktor pemicu tabrakan keras tersebut. Kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Tapi tadi kan karena ramai tadi kan jalan macet, Pak Babin pun berinisiatif membantu lalu lintas agar warga yang berlalu lalang tidak susah lewat. Untuk kondisi kendaraan seperti apa? Kondisi kendaraan tadi motornya itu kalau tidak salah motor Supra yang ditabrak itu atau adu kambing dengan mobil pickup warna hitam. Untuk motornya tadi itu kondisinya dalam keadaan hancur di depan, itu sudah dibawa juga lewat pakai mobil pickup. Saat ini, semua para korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Sementara korban yang meninggal dunia belum diketahui identitasnya karena tidak ada satupun kartu identitas di saku korban. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bono alias RO diringkus lantaran diduga melakukan penikaman terhadap temannya Dodi di kontrakan pelaku. Kejadian ini bermula ketika korban terus-menerus menagih hutang ke pelaku yang menyebabkan ketegangan di antara keduanya. Kesal dengan perilaku korban yang terus menagih, Bono mengambil senjata tajam dari tasnya dan menusuk punggung korban sebanyak 2 kali. Setelah ditusuk, korban pun berusaha melarikan diri. Warga setempat yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan terhadap korban dan dilarikan ke rumah sakit. Korban ini mendatangi pelaku, mencari pelaku di rumah kontrakan pelaku. Kemudian korban datang karena ditagih, kesal, mengambil senjata tajam di tas, langsung melakukan penikaman. Yang dilakukan penikaman di punggung belakang. Jika akan melakukan penikaman yang kedua, korban melarikan diri. Jadi dipicu oleh korban selalu menagih hutang pada pelaku. Jadi setelah kejadian, korban melaporkan ke Polda. Kemudian yang bersangkutan ada tersangka sudah kita amankan. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 8 hingga 10 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terdapat sebanyak 3.410 warga Bengkulu menderita penyakit tuberkulosis. Ribuan kasus tersebut ditemukan melalui screening yang dilakukan oleh petugas di fasilitas kesehatan. Dari jumlah temuan kasus tersebut, capaian penjaringan penderita TBC di tahun 2024 baru sekitar 50% dari insidensi sebanyak 7.773 orang. Penjaringan akan kembali dilakukan melalui screening kesehatan di tahun ini. Temuan kasus tertinggi berada di Kota Bengkulu yakni sebanyak 1.231 orang. Sedangkan temuan kasus paling rendah berada di Bengkulu Tengah berjumlah 58 orang. Dinkes Provinsi Bengkulu meminta setiap wilayah khususnya dengan capaian paling rendah agar terus gencar melakukan screening penyakit. Temuan kasus ini peningkatan ini karena terjadi peningkatan screening juga untuk TBC. Jadi teman-teman puskesmas itu melakukan screening TBC ini kepada kontak erat dan kontak serumah orang yang memang sudah positif TBC ya. Nah, kemudian juga melakukan di lapas dan melakukan screening kepada masyarakat yang memiliki gejala TBC. Masyarakat diminta tidak takut memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika didapati adanya gejala mirip TBC. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kasus penyakit ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga kini kian meluas dan hampir menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, tercatat sebanyak 1.126 kasus ngorok tersebar di beberapa kabupaten kota, sementara ribuan ternak lainnya beresiko tinggi terjangkit. Kasus kematian terakhir terjadi di Kota Bengkulu yang menyebabkan 47 ekor kerbau milik warga mati. Penyakit ngorok atau SE ini menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan jika ternak sudah terjangkit. Dinas Peternakan saat ini fokus pada pemberian vaksin ke hewan ternak yang sehat agar membatasi akses masuknya hewan dari luar daerah. Kita fokuskan dulu untuk daerah yang kita anggap risiko paling tinggi. Jadi kita kan tahu Bengkulu Utara sama Muko-Muko itu kan populasi ternak kerbau dan sapi sangat tinggi di sana. Jadi dan sampai saat ini belum ada kasus yang kita temukan untuk penyakit SE di sana dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga itu yang kita harus jaga dulu. Jadi sifat vaksin kan untuk memproteksi hewan-hewan yang sehat supaya jangan terserang. Saat ini Provinsi Bengkulu mendapat alokasi vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 2.700 dosis yang akan disebar di berbagai daerah di Kota Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Dari rekaman CCTV tampak seorang pelaku datang dari pinggir jalan langsung mendekat ke area parkir salah satu minimarket di Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Tanpa berlama-lama pelaku langsung mendekat ke salah satu motor yang terparkir sembari melihat kondisi sekitar. Setelah itu pelaku langsung merusak kunci motor menggunakan kunci T dan membawa kabur motor ke arah jalan raya. Aksi pencurian ini baru disadari saat korban akan pulang usai bekerja di minimarket tersebut. Setelah dicek CCTV, motor tersebut ternyata sudah dibawa kabur pelaku pencurian. Menurut korban, dirinya baru 3 bulan bekerja di lokasi tersebut memang tak mengunci motor dengan kunci tambahan. Pada saat kejadian, korban tengah menyusun barang-barang yang berada di dalam minimarket. Di dalam Pak, lagi jadi promosi. Oh, lagi susun barang juga ya Pak? Itu baru pertama kali kejadian motor ini Bang, sini Bang, mainin motor. Bilangan motor Pak? Ya. Kurang tahu saya Pak, saya juga karyawan baru Pak. Berapa bulan kita kerja Bang?
Baru 3 bulan. Baru 3 bulan kerja di sini udah kemalingan gitu bang? Ya. Atas kejadian tersebut, korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksol. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksol. Ramai di media sosial, oknum polisi di Prabu Mulih, Sumatera Selatan diduga menendang warga yang mengendarai motor hingga terluka. Peristiwa ini berawal dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Senin siang kemarin antara keduanya. Apa cak itu, Pak? Kamu tidak boleh cak itu. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria terluka duduk di tepi jalan usai diduga terlibat kecelakaan dan ditendang seorang oknum polisi berpangkat Ibtu. Insiden ini terjadi Senin 13 Januari 2025 siang di Kota Prabu Mulih dan memicu protes dari warga yang merekam kejadian tersebut. Menurut keterangan Wakapolres Prabu Mulih, Kompol Eryadi Yuswanto, insiden bermula dari kecelakaan lalu lintas. Korban jauh hari saat itu mengendarai sepeda motor menuju Palembang dari Prabu Mulih. Karena ragu berbelok, sepeda motor Ibtu Yunus yang berada di belakangnya tidak sempat berhenti dan menabrak korban. Usai kecelakaan, Ibtu Yunus diduga menendang korban yang kemudian memancing kemarahan warga sekitar. Kompol Eryadi Yuswanto menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggota mereka. Saat ini kedua pihak sudah sepakat berdamai dan Ibtu Yunus bertanggung jawab penuh atas luka yang dialami korban. Ibtu YS itu berkendaraan dari arah Polres menuju ke arah pasar. Kebetulan Pak jauh juga, dia dari depan Pemkot akan melintas. Sehingga terjadi laka tadi. Kemudian kondisi sekarang kami sudah ketemu kedua pihak. Kemudian mereka sepakat hari ini untuk menuju ke depan perdamaian. Ya, alhamdulillah ada kata sepakat dari kedua pihak yang nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan adat mungkin yang berlaku di daerah lain. Undang-undang berlaku terkait ada namanya tindakan disiplin maupun pelanggaran disiplin maupun KKFD. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara sepeda motornya diamankan di Satlantas Polres Prabu Mulih untuk proses lebih lanjut. Wakapolres menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kejadian ini agar tidak terulang. Reski Oktora, Mulkas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sepeda motor milik seorang guru di Palembang, Sumatera Selatan terbakar di flyover Simpang Polda, Sumatera Selatan. Api muncul diduga disebabkan korsleting listrik pada komponen mesin sepeda motor. Insiden ini sempat membuat pengendara lainnya panik. Api dengan cepat menghanguskan sebuah sepeda motor milik salah seorang pengendara yang tengah melintas di flyover Simpang Polda Sumsel. Api yang membesar sempat membuat pengendara lain panik dan akhirnya berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Belakangan diketahui sepeda motor tersebut milik seorang guru bernama Ahmad Yudhistira. Ia menerangkan peristiwa ini bermula usai mengisi BBM eceran sepulang ia mengajar. Kemudian saat berada di lokasi muncul api dari bagian mesin dan membesar hingga membuatnya lompat dari sepeda motor tersebut. Diduga insiden ini terjadi karena korsleting listrik pada komponen mesin. Tahunya ada apinya di mana? Ya pas api di situ dari situ. Apinya berasal dari mana? Dari 20 meter dari situ lah. Sampai di sini namanya di motor kan ada santar kan. Iya. Nah mulai lah di bagian bawah itu ada bakar. Dari mana lo tadi, Kak? Dari sekolahan, Pak, tadi, dari tempat gawe. Habis ngisi bensin. Isi bensin terus mungkin bocor ya. Bensinnya bocor di garpu jadi konslet, Pak, kayaknya. Penuh ininya, bensinnya. Bensinnya iya. Full tank enggak ya? Sisa kebakaran berupa kerangka sepeda motor dibawa polisi ke Mapolsek Kemuning untuk tindak lanjutnya.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian motor seorang karyawan hilang dicuri saat menginap di salah satu hotel di Palembang, Saudara. Aksi pencurian itu terekam CCTV. Pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah hotel di Jalan Letnan Sayuti, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, terekam kamera pengawas pada Minggu 12 Januari 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang dengan cara mengendap-endap. Ia kemudian membongkar kontak motor dan membawa kabur kendaraan tersebut. Korban baru mengetahui motornya hilang setelah check out dari hotel yang langsung meminta pertanggungjawaban dari pihak hotel. Namun hingga kini permintaan tersebut belum direspon. Korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, korban menyebut kejadian bermula saat menginap di hotel dan memarkir motornya di lokasi parkir yang menjadi tempat aksi pencurian. Lah di hotel itu katik penjaga parkir. Kalau itu biasanya ada di rantai, biasanya dia. Biasanya di rantai itu. Tidaknya. Waktu itu tidak di rantai. Iya, tidak. Apa tanggung jawab dari pihak hotel? Kalau aku nanya kemarin dia tak kasih ini pertanggungjawaban, cuman dia ngasih saran dari sini ke sini ke sini. Setelah kasih ada pihak kepolisian buat ngecek CCTV di sana. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan motornya dapat ditemukan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Kebakaran menghanguskan tempat tinggal sementara pekerja bangunan di Palembang, Sumatera Selatan. Tidak ada korban dari insiden itu. Api padam usai 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sebuah gudang sekaligus tempat tinggal sementara para pekerja bangunan di kawasan Sekip Madang, Kecamatan Kemuning, Palembang terbakar. Para pekerja tersebut tengah mengerjakan proyek pembangunan di Rumah Sakit Muhammad Husin, tak jauh dari lokasi kebakaran. Menurut salah satu pekerjanya, api muncul dari atap bangunan dan cepat merambat, diduga dipicu arus pendek listrik. Dari singa listrik, Mas, atas. Listrik? Iya. Foto itu? Listrik. Itu tempat apa nih yang terbakar, Pak? Ini tempat tinggal beda yang kita kerja. Malam tidur di sini, nggak ada istirahat siang, kita sambil tidur, terbangun lagi. Nah ini pas kerja tadi. Orang apa aja yang hangus, Pak? Ya anak-anak itu ada yang uang, kemarin gajian, ada yang pakaian, Pak ya? Identitas, pakaian semua Mas bakar, Mas. Api padam tak kurang dari 3 jam setelah petugas damkar dan 3 unit mobil pemadam kebakaran dari 2 pos damkar diturunkan di lokasi kebakaran. Kita menggunakan 3 unit, jadi ada unit 2 unit dari pos Merdeka dan 1 unit dari pos Kemuning tadi. Penyebab api asal api? Belum tahu kita. Masih penyelidikan. Ada korban luka mungkin, Pak? Untuk korban sejauh ini belum ada korban. Tidak ada korban dalam insiden ini dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi yang sudah melakukan olah TKP setelah padamnya api. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 1 unit rumah semi permanen di salah satu permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diduga disengaja dilakukan orang dengan gangguan jiwa yang kemudian diamankan polisi. Satu rumah semi permanen di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Selasa malam 14 Januari 2025 terbakar. Warga yang mengetahui kebakaran sempat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya berusaha memadamkan api. Bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh bagian rumah dan sulit dipadamkan warga. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang yang mengerahkan 6 unit mobil damkar ke lokasi mampu memadamkan api 1 jam kemudian. Rumah tersebut diduga dibakar pemiliknya karena mengidap orang dengan gangguan jiwa. Terduga pelaku kemudian diamankan ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Aku di depannya.
sana rumah tu. Keluar sana. Oh, jam berapa kejadian tadi Pak kebakaran Pak? Kali kita jam 10 ni lah kalau. Ini berapa rumah untuk sementara ini Pak? Sikot rumah Pak ya? Untuk sementara ini? Rumah besar ya? Bedeng apa macam mana ini Pak? Rumah bang besar. Ini infonya dibakar apa macam mana Pak? Tak tahu aku tidak tahu sana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun rumah yang terbakar rata dengan tanah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, Saudara Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Palembang kini menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. SMK Negeri 7 menjadi sekolah tingkat menengah atas pertama di Palembang yang mendapatkan program ini. Kota Palembang memperluas jangkauan program makan bergizi gratis dengan menambah 4 sekolah di Kecamatan Sukarami. Salah satu sekolah yang kini menerima manfaat tersebut adalah SMK Negeri 7 Palembang yang juga menjadi proyek percontohan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumsel bersama Kabid SMK Disdik Sumsel melakukan pemantauan distribusi MBG di SMK ini. Selain mengawasi proses penyaluran, juga memeriksa menu makanan yang diberikan dan memberikan himbauan pihak sekolah untuk menjaga kondusivitas selama pelaksanaan program. Ya, saya kira ini program yang luar biasa, program yang baik ya. Ini sangat membantu anak-anak kita yang mungkin dari rumah belum sempat sarapan atau kemudian mereka jajan sembarangan. Nah, kalau dengan adanya program ini saya rasa gizinya terjamin. Dan juga anak-anak, terutama yang dari keluarga yang tidak mampu, sangat terbantu dengan program ini. Sebanyak 1.024 siswa di SMK Negeri 7 Palembang merasakan manfaat dari program ini. Pihak sekolah mengapresiasi program MBG karena membantu pemenuhan gizi siswa melalui menu makan siang yang lengkap dan bergizi. Menurut kami ini sangat membantu, terutama siswa kami ini mayoritas dari SMK 7 arah ke Banyuasin, artinya rata-rata mereka itu semestinya bawa sarapan kan. Tetapi setelah ada ini, kami sudah jelaskan dengan orang tua, insya Allah makan gizi gratis ini betul-betul bergizi, artinya sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi siswa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Program makan bergizi gratis kini memasuki minggu kedua pelaksanaannya. Dinas Kesehatan Palembang terus melakukan pemantauan intensif mulai dari dapur hingga distribusi ke sekolah tujuan. Ahli gizi dari Puskesmas Sukarami Palembang memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh mulai dari dapur SPPG hingga distribusi makanan ke setiap sekolah penerima manfaat. Mereka memastikan program MBG berjalan sesuai dengan standar, termasuk kelengkapan dan kecukupan gizi dari menu yang disajikan. Kalau dari proses pengolahannya udah bagus, udah baik. Tadi kami juga sempat ke dapurnya, kami lihat tadi sanitasinya terjaga, semua pemasaknya, semua krunya tadi memakai alat pelindung ya. Pakai masker, pakai celemek, sama pakai penutup kepala. Kalau dinilai itu yang pertama itu dari porsinya. Setelah porsi kita lihat dari makanan yang disajikan itu biasanya kan kalau dulu namanya 4 sektor sempurna, cuma sekarang udah nggak lagi, udah gizi seimbang. Jadi dilihat dia di situ ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani, nabati, dan juga sumber vitamin dan mineral itu ada di sayuran dan buah-buahan kayak gitu. Laporan hasil pemantauan akan disampaikan ke Dinas Kesehatan Palembang. Selain itu, sampel makanan diambil setiap hari untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama program berlangsung. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Puluhan cabang olahraga di Sumatera Selatan, saudara, menyatakan mosi tidak percayanya pada kepengurusan KONI Sumsel saat ini. Beberapa perwakilan pengurus cabur telah mendatangi KONI Pusat untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka mengenai kepengurusan KONI Sumsel. Sejumlah perwakilan cabang olahraga di Sumatera Selatan mendatangi KONI Pusat dan bertemu dengan Ketua Umum KONI Marsiano Norman untuk menyampaikan mosi tidak percaya pada kepengurusan KONI Sumsel. Hingga saat ini ada 60 cabur yang menyatakan mosi tersebut. Kehadiran perwakilan cabur untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka terkait hasil raker KONI Sumsel awal Desember 2024 lalu. Mereka menilai hasil raker tersebut melanggar ADART organisasi. Kita akan menyampaikan surat kepada KONI Sumatera Selatan, 2/3 seluruh cabang akan menyampaikan surat kepada KONI untuk melaksanakan Pusproklub. Dalam 30 hari ke depan, sesuai ADART, tidak dilaksanakan maka para cabur berhak mengambil alih Pusproklub tersebut dengan mengundang KONI Pusat ke Sumatera Selatan. Selain itu, mereka mendesak agar musyawarah provinsi luar biasa segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selain Alex Pastor dan Denny Lanzat, Patrick Kluivert juga rencananya akan didampingi sejumlah staf kepelatihan yang nama-namanya sudah tersebar luas ke publik. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan untuk 2 nama pelatih lokal masih dalam proses seleksi. Nama-nama staf kepelatihan timnas di bawah komando Patrick Kluivert mulai jadi perbincangan hangat di publik. Bahkan beberapa sumber sudah berani menyebut nama-nama familiar seperti mantan penjaga gawang Belanda Martin Stekelenburg sebagai calon pelatih kiper serta 2 staf pelatih lokal dari mantan pemain timnas Irfan Bahdim dan Rafael Maitimo. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut sudah dalam proses kontrak dengan pelatih fisik, pelatih kiper, dan video analis. Namun untuk soal nama, Erick menyerahkan kepada Kluivert untuk mengumumkan, termasuk mengenai 2 slot pelatih lokal. Untuk proses perekrutan pelatih lokal, sesuai dengan kesepakatan waktu interview, nanti kita kasih slot 2 pelatih lokal. Nanti tentu kita akan bikin database, kita akan silahkan, tapi yang menseleksi langsung dari tim kepelatihan Coach Patrick, bukan kami. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin 10 nama, nanti dipilih 2. Gitu. Jadi jangan percaya yang beredar di sosmed. Nah, udah gitu. Usai jeda, saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih masih bersama kami, saudara. Dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus 2 pelaku penganiayaan seorang juru parkir yang terjadi beberapa hari lalu di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Kertapati, Palembang. 2 pelaku masing-masing Eki dan Bima yang merupakan sopir angkot. Dari pelaku, polisi menyita senjata tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. 2 pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang menerangkan motif penganiayaan korban karena pelaku marah ditantang korban menggunakan senjata tajam. Akibat penganiayaan tersangka, korban mengalami luka serius dan menewaskan seorang anak berusia 7 tahun. Anak 7 tahun terkena sabetan senjata tajam milik tersangka saat tersangka menyerang korban. Penganiayaan dan pengeroyokan adalah merasa tidak senang atas sebuah ucapan yang pernah disampaikan oleh korban, yaitu saudara Haryansa, yang saat itu dia bersangkutan di situ karena sebagai juru parkir depan sebuah Indomaret. Kemudian secara tiba-tiba didatangi ketiga orang pelaku. Tersangka diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
49 kg sabu yang merupakan barang bukti dari operasi pada Desember 2024 lalu dimusnahkan Polda Sumsel, disaksikan pemerintah daerah setempat. Narkoba tersebut didapat dari 3 tersangka yang ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni Hamka Poniman di Kabupaten Lubuk Linggau Sumsel dan Yogi Anwar serta Muji Supriyanto di Bogor, Jawa Barat. Diduga ketiga tersangka yang masih menjalani pemeriksaan masih satu jaringan. Kapolda Sumsel Irjen Andir Yan Jayadi mengungkapkan, dari penangkapan yang sebelumnya pernah dilakukan, bentuk dan warnanya, sabu-sabu itu diduga dari segitiga bulan sabit di Asia Barat. Sumsel termasuk daerah rawan peredaran narkoba, baik jalur darat maupun perairan, sehingga pengawasan dengan melibatkan stakeholder terkait terus ditingkatkan. Selesai melaksanakan proses pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu. Saya ingin menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini dari 2 TKP, dari 2 TKP, di mana yang pertama kita melakukan pengungkapan 1 kilogram sabu itu di Lubuk Linggau, daerah Lubuk Linggau, yang kemudian kita lakukan pengembangan dan pembuntutan. Ternyata di dalam pelaksanaannya pelaku lainnya ini bergerak ke arah Jawa. Oleh karena itu, Polda Sumsel berkoordinasi dengan Direktorat Bareskrim Polri untuk melakukan pembuntutan, dan alhamdulillah 2 tersangka lainnya berhasil kita tangkap dan amankan di wilayah Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti kurang lebih seperti tadi teman-teman sudah ketahui, itu terdiri dari 50 kemasan sebenarnya, tetapi begitu ditimbang itu sekitar 49,64 kg. Para tersangka dari barang bukti ini kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumsel dan Babel, Elis Nurhayati menegaskan harga tersebut telah disesuaikan dengan standar kualitas yang rinci atau kondisi kualitas gabah dan beras. Rincian harga dan ketentuan kualitas yang ditetapkan, yakni gabah kering panen di petani Rp6.500 per kilogram, dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Selanjutnya gabah kering panen di penggilingan Rp6.700 per kilogram dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Kemudian gabah kering giling di penggilingan Rp8.000 per kilogram dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Lalu gabah kering giling di gudang Bulog Rp8.200 per kilogram dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Jika GKP atau GKG yang tidak memenuhi standar tersebut, akan ada revaluasi harga sesuai dengan keputusan Bappenas. Untuk beras, Bulog telah menetapkan standar kualitas yang ketat. Beras yang diterima di gudang Bulog harus memiliki derajat sosoh minimal 100%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%. Tantangannya berarti kan dengan harga kenaikan harga tersebut, tantangannya berarti Bulog diharapkannya dapat bisa menyerap lebih banyak lagi dari hasil petani karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah kan sudah ada kenaikan. Kalau yang saat ini kan kita melakukan edukasi ya tadi kepada para petani, penyuluh dan juga seluruh masyarakat terkait dengan standar kualitas yang memang bisa diterima oleh Perum Bulog. Harga pembelian beras di gudang Bulog dipatok sebesar Rp12.000 per kilogram. Dengan standar tersebut, Bulog memastikan kualitas akan tetap terjaga. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.